Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. This is a special video for the people of Indonesia. Wallahi, I love you all for the sake of Allah. It's going to be my first time. I'm coming to Indonesia, inshallah, March 9th through the 19th. Inshallah, I will be in Indonesia. We'll be having all kinds of events. I expect to see all of you. I love all of you for the sake of Allah. Special Jazakallah khair to our brother Dondi Dan for the hard work and everybody who put this together. Inshallah, March 9th through the 19th in Indonesia, Uthman ibn Farouk. I'll see you there. Assalamualaikum warahmatullah. Gentong drum itu, dalamnya orang yang habis bakar. Baunya kayak apa tuh? Bukan, boneka. Ya orang lah. Dia dan teman-temannya tuh sering menjadi kaki tangan bandar narkoba di Meksiko gitu. Sudah memualafkan ribuan orang ya, Ko ya? Ya, hampir 2.000 kalau nggak salah. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum, Ko Dondi, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sahabat Rukun ini bertanya-tanya nih, kenapa Ko Dondi lagi nih di Rukun gitu? Tahu, gue didatengin anak muda terus nih. Masya Allah nih. Masya Allah. Karena lagian sebenarnya kan kita nih banyak juga belajar dari Ko Dondi gitu kan, sharing-sharingnya. Dan sahabat Rukun ternyata juga sangat apresiatif nih. Termasuk juga kayaknya subscribernya Ko Dondi mau disaingin ya Rukun. Asik. Bukan disaingin, bentar lagi dilewatin. Benar lagi dilewatin, Masya Allah. Masya Allah. Nah Niko, kita datang ke sini sebenarnya kita pengen mengenalkan ke sahabat Rukun. Karena kan Ko Dondi termasuk bagian dari pembuat pengadaan acara ya. Dari Syekh Uthman. Nah, Ibnu Farouk. Ibnu Farouk. Ya. Nah beliau ini kan seorang dai yang kebetulan kita rame lihat di medsos, di YouTube, di video-video pendek, Instagram dan sebagainya itu kan dakwahnya tuh luar biasa itu. Nah itu mau datang ke Indonesia pada tanggal berapa kok? Insya Allah dia mau datang tanggal 9 sampai 18 Maret 2023 ya. 9 sampai 18 Maret. 9 sampai 18. Itu di Jakarta, di Indonesia atau di Ininya Insya Allah kedatangan beliau yang pertama ini sementara di Pulau Jawa dulu. Oke. Gitu. Jadi ceramahnya malah dia insya Allah tanggal 9 datang, nanti saya bawa ke MUI ya, silaturahmi dengan pengurus MUI. Kemudian tanggal 10-nya saya bawa ke Surakarta. 11 beliau insya Allah akan berceramah di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya. Setelah itu 12 beliau harus ceramah di Unida Gontor. Masya Allah. Tahu dong Gontor dong? Oh, tahu dong. Tahu dong. Luar biasa, belum Masya lupa Allah. ya. Kampung halaman itu. Kampung halaman ya, Masya Allah. Lulusan Gontor, mentang-mentang. 12 ya, 12. Terus 14, 15, insya Allah beliau akan ceramah di 4 masjid di Kota Malang. Nah, tapi mungkin 13-nya nanti kita muter-muter di Malang untuk melihat masjid yang di sebuah perumahan yang nggak ada masjidnya, satu perumahan tuh nggak ada masjidnya. Oh, nah, di Malang itu? Di Malang, ya nanti kita lihat ya. 13 di Malang, 14, 15 ceramah di 4 masjid di Kota Malang. 16 beliau harus kembali ke Jogja, saya bawa ke Jogja. Nanti insya Allah akan ceramah di Masjid Jogokarian. Oh, Masya Allah. Yogyakarta. Nah, ini ya, masjid ikonik nih ya. Nah, saya juga sangat berharap ya beliau bisa datang ke Jogokarian untuk melihat bagaimana sih Muslim Indonesia gitu ya. Iya. Nah, wah kalau di masjid gede juga mestinya juga keren, tapi sementara kita dijadwalkan di Masjid Jogokarian dulu. Setelah itu 17 pagi di Muslim United atau Real Masjid namanya. Apa itu masjid? Masjid. Namanya Real Masjid ya, yang mengelola di situ anak-anak muda yang luar biasa. Mereka menyebut dirinya kelompok Muslim United. Nah, ya. Irisannya dari Jogokarian juga ya kayaknya ya masjid. Ya, masih ada hubungan lah, masih ada hubungan lah. Terus kemudian itu pagi ya Muslim United ya, 17 ya. Siangnya Jumatan kan itu kan. Insya Allah beliau akan diminta menjadi imam di masjid di dalam lingkungan Universitas Islam Indonesia. Masya Allah. Nah, terus jam 1-nya ceramah di situ lagi. Sore 17 insya Allah pulang ke Jakarta, 18 beliau akan
mau ke Thailand. Oh, ke Thailand. Ya, Jadi ini apa maksudnya tujuannya itu memang ke Asia Tenggara yang di Indonesia dan Thailand atau memang kebetulan Sekarang beliau lagi di Malaysia. Oh, oke. Sekarang beliau lagi di Malaysia, beberapa hari di sana sebelum ke Indonesia nih. Beliau juga nanti akan diundang salah satu TV swasta di Malaysia, ceramah di beberapa tempat, kemudian ke Indonesia 9 sampai 18 September. Setelah itu beliau akan ke Thailand, tahu nggak ngapain? Kurang tahu. Mau mensyahadatkan seorang non-muslim yang berdiskusi dengan Ustadz Syekh Utsman melalui online. Oke. Ya, online loh ya. Udah ada di di videonya channel One Message Foundation. Setelah berdiskusi itu si orang non-muslim ini akhirnya menyatakan bahwa dia akan bersyahadat. Sampai disamperin Syekh Utsman ke Thailand untuk disyahadatkan. Masya Allah, luar biasa. Namanya Mr. Bobby gitu. Bobby siapa saya lupa lah, yang botak. Dia tinggalnya di Thailand, orang bule. Orang bule tinggal di Thailand punya channel YouTube gitu. Itu maksudnya perdebatan terkait mencari keresahan-keresahan yang dari sosoknya Mas Bobby itu. Ya, jadi si Mr. Bobby ini dikasih kesempatan bertanya apa aja soal Islam. Semuanya dijawab sama Syekh Utsman dan memuaskan gitu jawabannya. Jadi akhirnya beliau mengambil keputusan ingin disyahadatkan. Masya Allah. Sebenarnya bisa aja si Mr. Bobby bersyahadat di masjid mana aja kan. Tapi nggak tahu karena mungkin mereka sudah berdiskusi online, dia pengennya disyahadatin sama Syekh Utsman. Karena kebetulan Syekh Utsmannya kan memang rencananya ke Malaysia, Indonesia, jadi ke Thailand nggak gitu jauh gitu. Ke Indonesianya itu dari beliau masuk ke Indonesia itu lewat Kodondi dan teman-teman atau memang sudah ada panitianya sendiri yang ngurusin? Kan beliau orang Amerika nih. Awalnya saya yang mengenal beliau, ya kan. Terus kan kita podcast, kemudian ya saya undang. Itu bisa bahasa Inggris kok? Siapa saya? Nggak bisa. English bukan Inggris. Inggris ya. Nah, terus ngobrol-ngobrol ada beliau memang dari dulu ternyata punya keinginan untuk melihat negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia. Indonesia kan. Nah, dia sangat penasaran pengen lihat gitu di Indonesia. Masya Allah. Di Amerika kan dia jadi minoritas. Iya. Dia pengen lihat negara yang mayoritas muslim kayak apa gitu. Dan itu komunikasinya lewat Kodondi. Iya. Nah, terus ini yang paling penting. Terus kemudian saya ngobrol sama Kohani Kristianto kan. Kohani Kristianto dari Ikhlas Foundation. Kohani Kristianto ini kan orang yang pertama kali dan yang berpengalaman mendatangkan seorang dai internasional sekelas Dr. Zakir Naik. Iya, beliau gitu, Masya Allah. Acaranya sukses, alhamdulillah. Jadi karena Kohani yang punya pengalaman mendatangkan Dr. Zakir Naik, saya tawarkan ke Kohani, ayo kok mau nggak kita datengin nih Syekh Utsman. Alhamdulillah beliau mau. Ya kalau bisa datengin Dr. Zakir Naik mah ini mah kecil gitu lah ya istilahnya ya. Tapi sebenarnya kalau Kohani itu juga salah satu yang mengundang Ustadz Zakir Naik yang ke Gontor itu juga kan ya? Lah iyalah. Oh, Masya Allah. Nah, luar biasa, jadi Syekh Utsman ini juga akan ceramah di Unida Gontor. Ya salah satunya juga karena koneksi dari Kohani. Gitu. Karena Kohani ngadap langsung ke Pak Yai. Yai. Luar biasa nih. Berarti sebenarnya itu tujuan utama saya sebenarnya itu Gontor aja. Gontor ya. Pantesan ngajak kemarin. Ikut nggak? Pingin ikut kok. Asal lulusan Gontor nggak ikut. Bahaya nih. Kita lihat waktunya nih. Nah, BTW kok dari sahabat pun sebenarnya kan cukup penasaran. Kalau sosok Syekh Utsman ini kan cukup terkenal di channelnya beliau, One Message Foundation, kemudian juga support podcast sama Kodondi juga. Nah, sebenarnya siapa sih sosok Syekh Utsman ini? Belum nonton ya video dia di channel gua ya? Nonton, tapi kan siapa tahu sahabat rukun juga ada yang belum nonton. Kan udah gua kasih subtitle, masa mesti nggak nonton? Biar yang nontonnya ke rukun semua kok. Oh gitu ya? Waduh curang. Mentang-mentang mau nyalip. Ya gini, jadi alhamdulillahnya Syekh Utsman itu kan dia waktu kecil umur 2 tahun kalau nggak salah dibawa orang tuanya hijrah dari Pakistan. Oh, orang Pakistan. Orang Pakistan, suku Pashtun. Suku Pashtun itu suku yang berani mati gitu istilahnya. Ya, dibawa orang tuanya hijrah ke Inggris. Ya. Terus di Inggris kalau nggak salah cuma tinggal setahun, mereka hijrah lagi ke San Diego, Amerika. Nah di Amerika jadi dia tumbuh besarnya di San Diego. Di San Diego itu ternyata memang ya mungkin salah satu kota ya yang banyak gangsternya gitu.
Jadi pada waktu dia masih remaja sudah menjadi anggota gangster gitu. Bisa bayangin nggak tuh? Gangster di Amerika itu. Gangster di Amerika. Yang mainannya sudah bunuh-bunuhan, bukan main cuman geng motor gitu enggak. Iya. Ini mainannya udah yang bunuh-bunuhan gitu. Jadi dia pengalamannya banyak sekali di dalam lingkungan gangster itu. Sampai akhirnya dia dijadikan salah satu pimpinan gangster itu. Di usia muda. Di usia muda. Jadi di sekolah itu ya dia udah kayak bisa dibilang sama teman-temannya tuh udah jadi kayak penguasa sekolah. Gurunya malah pada takut gitu sama dia Kan gitu. gangster tadi Gangster. kan ya. Iya, karena ya mungkin di kota itu kan mereka istilahnya kan bisa tahu rumah gurunya tuh di mana, mau ngapain tuh buat mereka tuh gampang gitu lah. Jadi mereka di sekolah ya selain jualan narkoba, bisa bawa-bawa senjata. Seusia itu ya. Jadi malah senjata dititipin ke gurunya, gurunya yang nyimpen. Itu sebenarnya membuka kacamata sih, bahwasanya kan kiblat seringkali kan orang Indonesia ini kan ke barat nih. Ya, Ternyata ya di usia dan lingkungan di sana juga tidak bisa ngejamin Ya. bagus tidaknya kan. ya. Nah, jadi dari kehidupan gangster itu kan beliau tuh menjalani masa pertumbuhan yang sangat keras gitu ya. Bahkan sampai temennya dia tuh beberapa meninggal. Ada satu teman dekatnya dia meninggal di tangan dia, ditusuk obeng sih dadanya. Karena berkelahi atau punya konflik. Ya biasa, kalau namanya gangster Iya, kan pasti iya. ada perang antar gangster kan. Iya. Biasa. Dan dia juga sudah sering menjadi sasaran mau dibunuh gitu sama gangster lain gitu, sama geng lain gitu. Berarti justru sebenarnya backgroundnya itu kelam banget ya? Keras banget. Keras, Banget. Kelam gitu. Nah, dia kan San Diego itu kan gak jauh dari Meksiko. Dia dan teman-temannya tuh sering menjadi apa namanya? Kaki tangan bandar narkoba di Meksiko gitu. Sering dimanfaatkan gitu. Mungkin buat jualan atau gimana gitulah. Mereka sering ke bandar narkoba yang di Meksiko. Wow. Wah, itu kalau dia cerita pengalamannya mengerikan. Dia bisa ngelihat di dalam gentong drum. Di tempat kartel-kartelnya itu ya? Iya, di kartelnya itu, gentong drum itu, Mm-mm. dalamnya orang yang habis bakar. Baunya kayak apa tuh? Manusia itu ya? Bukan, boneka. Ya orang lah. Jadi dia bilang, kalau lu ngeliat film, ya, ngeliat film gangster, Iya, iya. dibanding sama aslinya, faktanya Lebih serem. Nggak ada apa-apanya fakta apa film itu mah. Jauh lebih serem aslinya faktanya. Wah, bersyukurlah sebenarnya tinggal di Indonesia tuh udah paling aman. Nah, gitulah. Nah, dari situ maksudnya bagaimana dengan backgroundnya yang sangat gelap itu kemudian masuk gangster gitu. Toh kok bisa hijrah dulu dan mengenal Islamnya gimana itu, Bang? Ceritanya dia mungkin dia shock ya. Shock pada waktu teman dekatnya itu meninggal di tangan dia gitu. Pas itulah. Setelah itu dia baru mikir, ini mau sampai kapan gitu. Terus habis hidup mati kemana gitu istilahnya. Oh, sempat sudah terpikir seperti sudah itu memikirkan ya. seperti itu. Jadi setelah itu dia baru istilahnya ya mendapatkan hidayah gitulah ya. Baru dia mendekat ke sebuah masjid gitulah di kota dia. Tiba-tiba ke masjid, Pak, atau memang backgroundnya keluarganya karena Pakistan sangat familiar dengan Islam? Orang tuanya Muslim sebenarnya. Oh. Sebenarnya orang tuanya Muslim, cuman nggak praktis gitulah. Oke. Malah dia tumbuh besarnya di gereja. Katanya gitu. Jadi dia ya memang kecilnya juga gedenya di gereja gitu. Jadi dia ya sempat sering baca Bible gitu. Tapi sejak lahir berarti Muslim. Muslim, orang tuanya Muslim. Orang tuanya Muslim. Cuman nggak praktis gitulah. Nah, setelah dia ke masjid itu barulah dia mendapatkan pencerahan. Alhamdulillah dia hijrah. Hijrah total gitulah ya. Terus dia setelah itu malah dia apa namanya? Cari ilmu mengenai Islam. Cari ilmu mengenai Islam itu nggak tanggung-tanggung gitu loh. Mulai dari nol sampai dia mendapatkan gelar master ya, master hadis langsung di Universitas Islamabad Pakistan. Ya. Juga dia belajar di Timur Tengah segala macam. Akhirnya ya dia bisa istilahnya menjadi dai dengan caranya sendiri. Ya, yang kita nggak bisa ikutin di Indonesia gitu. Jadi dia tuh setiap minggu pergi ke sebuah taman namanya Balboa Park di San Diego tuh ya. Di taman itu beliau pasang tenda, dia bagi-bagi Quran gratis, ya buku-buku agama Quran gratis. Nah di situ kan yang lalu-lalang kan banyak orang non Muslim, jadi banyak yang berdiskusi sama dia di tenda dia gitu. Rupanya caranya dakwah dia itu menarik perhatian apologet Kristen yang di luar negeri, termasuk yang di Amerika sendiri.
Sampai akhirnya suatu ketika dia didatangi oleh 3 orang apologet Kristen. David Wood, Anthony Rogers, sama Sam Shamoun. Itu ibaratnya pentolan-pentolannya nih ya. Pentolan-pentolan. Kalau David Wood ini udah lebih dari 20 tahun ini memang kerjanya menghujat Islam. Sam Shamoun juga. Kalau Anthony Rogers kayaknya nggak terlalu lah. Tapi kurang lebih ya mereka sama lah satu kelompok gitu. Itu nggak janjian sama dia. Memang mereka ini sengaja mendatangi si Syekh Uthman ini ya intinya sebenarnya mau bikin malu gitu lah. Ya. Tapi alhamdulillah Syekh Uthman itu bisa debat sama mereka semua. Si Sam Shamounnya sih nggak terlalu terlibat. Yang terlibat tuh si Anthony Rogers sama si David Wood. Dua-duanya di situ tuh kalau boleh dibilang ya gimana ya? Kalau di YouTube-nya mereka kelihatannya gahar gitu. Begitu ketemu Syekh Uthman, melempem David Woodnya. Sampai begitu. Saya waktu pas nonton itu, wah saya tertarik banget kan, walaupun videonya panjang. Saya terjemahin. Saya terjemahin, saya upload di channel kedua saya, yang Downlitan Subtitle. Alhamdulillah di situ jadi dari debat itu menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak bisa dijawab sama Islam. Nah, di situ saya mengenal sosok Syekh Uthman itu. Dia umurnya sedikit lah di bawah saya lah. Tapi pengetahuannya dia Masya Allah mengenai Islam itu. Jadi nggak main-main gitu istilahnya dia belajar Islamnya gitu ya. Mau tanya soal apa aja dia bisa jawab semuanya. Dan ada dalilnya. Bahkan Syekh Uthman ini menantang kepada 3 orang itu pada saat debat itu. Saya undang kalian ke rumah saya. Di rumah dia punya perpustakaan pribadi. Buku-buku hadis, tafsir semuanya komplit. Masya Allah. Silakan ke rumah saya undang kalian makan malam katanya. Nanti saya tunjukin hadis ini yang tadi kamu tanya gitu. Dijelasin lah ya. Dijelasin. Cuman saya nggak ada videonya, mereka datang apa enggak saya nggak tahu. Oke. Gitu. Jadi dari situ saya melihat ini adalah penerusnya Dr. Zakir Naik kalau saya bilang. Ya mungkin kalau Dr. Zakir Naik kan dia kan backgroundnya dokter memang beneran dokter gitu. Betul. Ya. Kalau Syekh Uthman ini kan doktor gitu, bukan dokter gitu. Iya. Kalau Dr. Zakir Naik ini kan memang dia pendidikan Islamnya backgroundnya dari perbandingan agama, Usuluddin gitu. Kalau si Syekh Uthman ini mungkin Hindu dan Budanya mungkin tidak terlalu dalam. Tapi Kristennya dia cukup menguasai. Karena dia besarnya di gereja gitu. Iya. Senjata dia, Bible itu penuh dengan sticky notes gitu. Kalau bisa ada pertanyaan apa, tinggal buka ya. Mau ngomong apa tinggal cari, tinggal buka. Udah langsung tunjukin, suruh baca sendiri. Modelnya sama seperti saya sebenarnya. Cuman saya sayang kalau saya kasih sticky note. Nah katanya ini cuman pajangan doang kok. Ya tapi ada beberapa yang bisa saya pakai lah. Oke. Cuman saya udah tahu lah tempatnya di mana lah. Jadi nggak perlu sticky note lah gitu ya. Jangan nanti sahabat Ruku juga pusing lagi kok kalau udah membahas detail ya. Iya. Nah BTW kok, beliau ini kan aktifnya luar biasa juga di channel One Message Foundation nih. Itu sudah memualafkan ribuan orang ya kok ya? Iya, hampir 2.000 kalau nggak salah. Masya Allah. Hampir 2.000. Semenjak 3 orang apologet Kristen itu datang. Oh justru malah setelah itu malah lebih ramai lagi. Jadi boomingnya itu justru malah. Jadi pas setelah 3 orang itu datang, video itu diupload, yang nonton banyak gitu. Akhirnya malah banyak orang-orang non-muslim yang menghubungi mereka. Gitu. Menghubungi mereka, syahadat, ada yang di masjid, ada yang di taman gitu. Banyak sekali menurut dia, hampir 2.000. Hampir 2.000 ya? Oh luar biasa, itu selama berapa tahun? Hanya dalam waktu berapa bulan loh ya. Setelah, berapa bulan setelah debat? Iya, setelah debat itu gitu. Masya Allah. Jadi memang luar biasa sih kontribusinya. Tapi kalau menurut Ko Dondi nih kok, ngelihat dari fenomena yang dilakukan sama Dai Syekh Uthman bin Farouk yang akan datang ke Indonesia nih, nanti pada 9 Maret ya, 9 Maret sampai tanggal 18 Maret di Indonesia. Itu gimana fenomena melihat Islam perkembangan di luar negeri itu kok? Nanti jadi gini, jadi banyak topik yang akan dibicarakan di beberapa tempat itulah ya. Ada yang topik itu diminta dari tempat yang akan menerima Syekh Uthman, ada juga topik yang dari saya. Kebetulan topik yang dari tempat yang mau menerima Syekh Uthman itu cuma 1 atau 2 gitulah. Sisanya semua dari saya gitu. Oke. Saya ajuin topik ke Syekh Uthman, diterima semua sama beliau gitu. Jadi insya Allah nanti topik-topik itu yang akan dibicarakan.
Tapi yang apa namanya, yang nanti dibicarakan di dalam universitas-universitas yang tadi saya sebut, itu kebanyakan nanti akan membicarakan masalah ini, mengenai perkembangan dakwah Islam secara global. Oke. Oke, ya. Yang kedua mengenai dialog antar peradaban, gitu ya. Terus yang ketiga mengenai Islamofobia. Oke, itu juga menjadi poin penting sih Ya, ya, yang menjadi ya kan? isu internasional ya. Ya, Islamofobia ini kan ya alhamdulillahnya sekarang PBB sudah merespons gitu ya, Iya. untuk apa namanya, menghentikan Islamofobia gitu ya. Tapi kan itu masih tetap menjadi hal yang buat kita harus kita waspadain gitu, ya kan. Tema-tema yang lain nanti ada beberapa yang ya akan cukup menarik lah untuk didengarkan gitu. Masya Allah. Jadi para pemirsa nanti yang mungkin tidak bisa datang ke tempat yang sudah kami rencanakan bisa menonton apa namanya, videonya nanti di channel-channel yang bekerja sama dengan kita gitu. Rukun masuk nggak nih jatahnya nih? Tergantung. Oh, udah deal, udah deal. Masya Allah. Ya kita siap, ya. syuting ya. Siap syuting. Kita ya, siap ya, ya. syuting, Masya Allah. Nah, artinya kalau misalnya nih sahabat rukun, kalau mau ikut itu gimana kok? Apakah menghubungi pihak-pihak terkait? Itu nanti kan kita masukin di deskripsi nih. Atau memang dari Kodode juga membuka apa namanya pendaftaran gitu. Kuota-kuota. Sebenarnya gini, ada juga ide gitu ya sebenarnya. Ini ada beberapa tempat kan nih ya. Jadi tergantung dari tempat masing-masing. Sebenarnya ada beberapa tempat yang membuka untuk umum, baik itu muslim maupun non-muslim. Oke, berarti modelnya sama kayak Ustadz Zakir Naik ya. Tapi kalau untuk yang non-muslim itu ada nomor handphone yang harus dihubungi terlebih dahulu. Untuk gitu. konfirmasi. Untuk konfirmasi. Karena yang non-muslim itu nanti akan kita prioritaskan. Oke. Jadi kita akan kasih tempat duduk paling depan, ya, dikasih kesempatan pertama untuk bertanya. Nah, cuman tempat-tempatnya ini nanti saya belum hafal yang mana yang mengundang muslim dan non-muslim atau yang hanya khusus muslim. Iya. Kalau nggak salah di Unida udah ada tuh ininya tuh. Ya, tapi kemarin saya baru dapat kabar lagi Hmm. dari Ustadz Zaki, Unida Gontor, bahwa sepertinya yang di Unida Gontor itu sepertinya hanya untuk muslim. Oh, oke. Nanti yang di tempat lain yang mungkin bisa dibuka gitu ya. Jadi hubungi nomor yang di flyer-flyer yang sudah kita posting. Ada nomornya di situ ya. Nanti kita coba share juga di deskripsi. Ya. Jadi kita gini, kita oke lah, kita hanya bisa mengadakan acara seperti itu. Jadi yang kita harapkan dari non-muslim untuk menghadiri acara ini ya hanya untuk mendengar istilahnya apa yang mereka mungkin cari dalam Islam gitu. Iya. Tapi bukan untuk berdebat gitu ya. Jadi hanya dikasih kesempatan untuk bertanya, nanti Syekh Utsman menjawab, ya sudah gitu. Itu aja. Bukan artinya adu argumen enggak. Iya. Kalau mau berdebat lain lagi urusannya. Bisa menghubungi saya gitu. Waktunya langsung ke Kodode aja ya. Nggak usah jauh-jauh nih Kodode. Iya gitu. Bisa jawab nih. Tapi pertanyaan gini kok. Mengapa buat sahabat rukun harus menonton, minimal nonton ya digital terkait video-video atau konten-kontennya dari Syekh Utsman? Apa sih yang bisa didapatkan buat sahabat rukun baik yang muslim dan muslim? Kayaknya subscriber kita banyak non muslim juga kok. Gitu ya. Iya. Wah, keren ya. Ibaratnya pengen belajar. Oh, pengen belajar. Iya. Jadi gini, dakwah itu kan berkembang. Ya, dakwah itu kan nggak monoton, gitu ya. Kalau yang pernah atau sering menonton dakwahnya almarhum Syekh Ahmed Didat atau mungkin almarhum Dr. Zakir Naik, itu kita tahu lah arahnya kemana. Ya kan, jadi mereka memang lebih lebih membandingkan antara Bible dengan Quran, antara Kristen dengan Islam. Kan mereka saling adu argumen, mau itu masalah sains, mau masalah konsep ketuhanan, mau konsep keselamatan, apapun itu, sepertinya hanya disitulah. Dari Syekh Ahmed Didat dulu bicaranya cuma Kristen, Islam, Islam, Kristen. Ke dokter Zakir Naik, ada Kristen, ada Islam, ada Hindu, Hindu ya, karena kan beliau juga kuasain kan. Begitu juga Buddha gitu, mungkin walaupun nggak terlalu banyak Buddhanya. Nah, artinya kan ini kan perbandingan nih. Tetapi yang namanya dakwah itu kan berkembang tadi seperti saya bilang. Jadi hal-hal seperti itu masih menjadi materi dakwah kita. Tetapi kita juga ada bidang-bidang yang lain nih yang bisa kita dakwahkan nih. Contoh misalnya mengenai
apa namanya, perkembangan misalnya umat Islam menghadapi masalah secara global di dunia tuh apa sih yang dihadapin gitu, Iya. tantangannya apa gitu, bagaimana mengatasinya gitu. Terus ada lagi mungkin bidang seperti kritik teks gitu, Iya. contohnya seperti saya tekunin gitu misalnya, dan yang lain-lain. Jadi dakwah itu kan nggak cuman monoton ngomongin cuman satu topik gitu. Betul. Banyak sekali topik. Topik-topik yang saya kasih ke beliau, salah satunya itu adalah apa? Mengkaji lebih dalam tentang mukjizat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang mengenai bulan terbelah. Oh, oke. Oke. Kalau kita dengar-dengar di kajian-kajian yang umum gitu lah ya, mengenai mukjizat tersebut ya. Ya sudah, paling banyak apa sih? Misalnya, oh ini ada NASA bilang begini, Iya, iya. nanti ada perpustakaan bilang begini misalnya. Kalau Syekh Utsman nggak cuma sampai situ, dia hubungin tuh perpustakaannya, dia email tuh perpustakaannya. Bener nggak ada dokumen begini? Oh gitu. Dibalas Oh, nanti. artinya mengkonfirmasi ya, Iya. mengverifikasi ini benar apa tidaknya gitu Bahkan ya. beliau sampai kirim email ke sebuah apa ya, kayak badan pemerintah mengenai kebudayaan di India. Karena masalah bulan terbelah itu nggak cuman istilahnya dilihat oleh orang-orang di Arab pada waktu itu, tapi juga ada dokumen yang menceritakan seorang raja di daerah India yang melihat kejadian itu. Oh. Dan itu tercatat di dalam apa namanya, badan yang melestarikan dokumen-dokumen kuno di India. Itu dikirimin email sama Syekh Utsman, dibales. Bener memang. Bener. Memang bener ada. Dan ada peninggalannya. Wah, ini Sebuah kayaknya siap digoreng nih. sebuah masjid. Ya, sebuah masjid di India yang memang dipercaya berasal dari raja yang melihat itu, gitu, menonton itu. Dan lembaganya itu kredibel. Resmi. Oh, resmi. Itu dibalas sama lembaga itu. Ya, kalau kita kan cuma paling oh gini gitu. Iya, Dia iya, mah enggak, iya. dia mah langsung kirim email gitu. Biar jelas ini tuh Nah, runutannya dari biar mana, ada buktinya. identik Iya. seperti apa. Gitu. Nah, itu artinya sahabat rukun ini kesempatan besar kan artinya Mm-mm. untuk bisa bertemu langsung gitu kan, menonton atau bahkan mendapat kesempatan untuk mendengarkan sharing dari Iya. beliau gitu kan. Iya, iya. Masya Allah. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan kecil, ke Kodoni juga bisa lah. Kodoni di sana Insya Allah. sebagai apa kok? Kalau gontor kan harusnya bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris, bahasa Arab. 2 minggu bahasa Inggris, Heeh. 2 minggu kita pakai bahasa Arab. Tapi berarti kalau beliau menyampaikan ceramah dalam bahasa Inggris nggak masalah dong harusnya? Iya dong, iya dong. Ya, mudah-mudahan sih nggak perlu penerjemah. Gitu. Sebenarnya Mudah-mudahan. mau sebagai penerjemah kan Kodoni. Saya sih ditunjuk suruh jadi penerjemah, tapi mudah-mudahan sih nggak perlu penerjemah gitu. Iya perlu lah kok. Karena kita tuh uniknya mungkin ada fakta yang nggak banyak orang tahu atau justru yang kalangan santri yang lebih banyak tahu. Kita di Gontor itu bahasa Arabnya tuh versi sendiri kok. Bukan ya Maksudnya bahasa Inggris dialek gontor gitu? dialek dari dialeknya, mungkin dari bahasanya juga. Karena kan kita kan belajar itu bukan tiba-tiba bisa gitu kan. Karena untuk mengubah habitnya itu menjadi bahasa ibu, jadi kita harus coba terus meskipun itu salah. Iya. Misalnya nih, mata, ainun. Kalau mata-mata, ainun. Oh gitu ya? Yang penting nggak melanggar bahasa itu. Oke ya. Kalau ya dikit-dikit bisa gitulah. Dikit-dikit bisa. Hah? Jadi apa? Little-little I can gitu. Kan, yang Kalau penting dikit-dikit ke gua, little-little to me gitu ya. But salary no up gitu ya. yang penting tujuannya itu agar bisa dipahami Dipahami. sama orang yang berbahasa Ya. Inggris atau berbahasa Arab. Yang jelas inilah, yang jelas saya nanti akan mendampingi beliau. Insya Allah nih ya, kan karena beliau nih kan pengetahuannya mengenai hadis sudah nggak perlu diragukan Masya lagi. Allah. Terus kemudian pengetahuannya mengenai Bible pun juga sudah mumpuni gitu kan. Jadi yang saya khawatirkan cuman nanti apa? Misalnya dia membicarakan soal Bible, nanti mungkin yang mendengar mungkin kurang jelas atau kurang apa, nanti mungkin saya yang menambahkan. Gitu Oh, lah. oke. Terminologinya ini kan kadang beda gitu loh. Iya, iya. Karena umat Islam kita sendiri di sini kan masih nyebut ini sebagai Alkitab. Ya, memang tulisannya Alkitab. Tapi apakah kita Mendefinisikan sebagai umat muslim itu Alkitab kan bukan kan gitu ya. Karena Al-Qur'an kan juga Alkitab. Masa ini kita sebut Alkitab juga? Iya, iya. Itu jadi termin-termin yang seperti itu yang mungkin nanti saya harus pertegas gitulah buat para pendengar gitulah di situ. Di UMS sih insya Allah nanti akan disediakan penerjemah. Tapi saya takutnya nanti kalau berhubungan dengan
Bible atau kekristenan, ya saya paling bantu aja. Masya Gitu Allah. aja. Tapi kayaknya Ko Doni juga perlu tur-tur juga sih kayaknya. Kritik teks tuh menarik loh, Ko. Walaupun cenderung serius banget sih. Enggak, justru di kritik teks banyak ketawaannya. Kemarin sih kita ada buat 3 sampai 4 video tuh, wah luar biasa itu. Nah itu, kritik teks itu sebenarnya banyak ketawanya kalau berurusan dengan kontradiksi. Gitu. Kalau sudah berkenaan dengan kontradiksi, pasti banyak ketawa. Masya Allah. Nah ini buat sahabat rukun, ini kan kita juga memperkenalkan ya apa namanya sosok Syekh Utsman ini. Jadi yang kepo, yang penasaran terkait sosok Syekh Utsman ini bisa nonton juga di videonya Ko Dondi, kan sempat ini ya podcast juga ya via Zoom waktu itu. Bisa juga kunjungi di One Message Foundation channelnya beliau. One Message Foundation ya di YouTube ya. Dan jangan lupa kok kasih waktu buat rukun juga dong podcast 10 menit lah. Wani Piro. Siapa tahu sahabat rukun kan Insya juga Allah, insya Allah, wah, insya menarik Allah, nih kalau iya. misalnya kita bisa bersapa dan silaturahmi sama beliau gitu. Insya Allah, insya Allah. Yang Masya penting Allah. promoin dulu dong. Oh promoin tentu, dulu ini kan dong. kita kan salah satu bentuk supportnya nih kok. Ya, mohon doanya. Siap. Ya, mohon doanya buat para pemirsa. Mudah-mudahan acara yang sudah kita rencanakan ini berjalan lancar dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, amin. Mudah-mudahan Syekh Utsman Ibn Faruk ini nanti bisa datang dan kembali ke negaranya dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Amin, Ya, amin ya rabbal alamin. Konfirmasi satu lagi kok. Nah. Dibayar nggak sih? Nah, gini, ini juga penting ya. Iya. Jadi Syekh Utsman itu waktu bicara sama saya, waktu dia bilang mau datang ke Indonesia, dia sudah menegaskan bahwa dia datang ke Indonesia selain dia mau melihat negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia, dan dia memang mau dakwah, dan dia nggak nyari duit, jadi dia nggak mau dibayar. Nah ini buat konfirmasi sahabat rukun nih ya. Jadi nggak usah siapin amplop Iya. buat beliau ya. Tempat-tempat yang akan didatangi beliau juga semua sudah saya informasikan, tidak ada kafalah apapun buat beliau. Gitu. Jadi saya dan Kohani dan teman-teman yang lain, termasuk Muslim United Yogyakarta, juga termasuk Mualaf Center Yogyakarta, ya, juga nanti dibantu atau didukung oleh King Ihsan. Pernah dengar? Enggak tahu. King Ihsan, beliau luar biasa untuk membantu dakwah kita. Masya Allah. Beliau menyediakan kendaraan, bahkan beliau punya bus yang besar ya, tapi isinya restoran. Wow. Nanti kita saksikan cobainnya. Kemudian setelah itu kita juga didukung oleh restoran Long Feng Tang. Pernah dengar? Kayaknya itu yang mualaf ya? Ya. Yang waktu itu pernah di podcastin gue Ya, Mas Yuda dan istrinya Wewe. Masya Allah. Insya Allah, jadi kami berterima kasih kepada pihak-pihak yang tadi sudah saya sebutkan. Oh iya, juga ada MCN, Mualaf Center Nasional Hagia Sophia di Malang. Oke. Ya, juga itu atas restu dan bantuan daripada Ustadz Yusuf Basalama. Masya Allah. Ya, jadi mohon izin kita mengucapkan banyak terima kasih buat pihak-pihak yang tadi saya sudah sebutkan. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Itu aja. Amin, amin, Ya, amin. amin ya Dan jangan lupa juga bahwasanya acara ini tuh juga disupport sama media-media partner ya kok ya. Yang Insya Allah bisa Insya mendistribusikan Allah. konten-konten dan publikasinya juga. Insya gitu. Allah ya. Media sangat penting gitu ya. Siap. Nanti kita juga taruh di kolom deskripsi. Siap. Apapun kebutuhannya. Siap. Oke, baik. Terima Jazakallah. kasih Ko Ya, Dondi atas sama-sama. waktunya. Semoga nanti kita bisa silaturahmi kembali. Dan Siap. tentunya berdiskusi terkait Kritik kritik teks. Hah? Iya, masalah itu bisa menarik itu untuk sahabat rukun. Masya Allah. Terima kasih Siap. Ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.